Hai, di sini kita akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada di cPanel, yaitu pertama current user. Current user ini untuk menampilkan informasi nama user yang terdaftar sebagai admin cPanel. Contohnya Nikopa1 itu yang ada di cPanel ini. Yang kedua primary domain. Ini adalah informasi yang berisi nama domain yang telah didaftarkan. Kemudian shared IP address. Ini dapat digunakan untuk alternatif mengakses website. Kemudian home directory. Home directory berfungsi untuk ketika kita menuju home, maka kita akan dibawa ke directory ini. Kemudian last login IP address. Kalau informasi ini dapat Anda digunakan untuk memantau di mana dan siapa yang mengakses cPanel saat terakhir digunakan. Kemudian theme. Theme ini adalah petunjuk tentang tema apa yang sedang aktif. Kemudian server informasi, berisi informasi tentang detail server yang Anda gunakan. Kemudian kita masuk ke menu file. Menu file ini dapat digunakan untuk mengatur file-file yang ada di cPanel. Ini fitur lainnya yaitu file manager. File manager digunakan untuk mengatur file. Kemudian direktori privasi untuk menjaga keamanan sebuah folder dengan cara menambah user dan password di folder yang akan dilindungi. Kemudian disk usage, tempat paling tepat untuk memonitor memori disk yang masih tersisa. Kemudian FTP account, menambah atau mengurangi akun FTP. FTP connection, tempat melihat akun FTP yang sedang akses atau mengakses cPanel. Backup, membuat cadangan data agar bisa digunakan ketika di kemudian hari terdapat masalah yang menyerang file-file website kita. Kemudian web backup wizard, tempat di mana Anda dapat melakukan backup ataupun mengembalikan file-file website dengan cepat dan mudah. Kemudian database. Database ini memiliki fitur-fitur PHPMyAdmin. PHPMyAdmin ini adalah sebuah tools pihak ketiga yang berfungsi untuk mengatur tabel dan data yang terdapat di database. Kemudian MySQL database. Fitur ini digunakan ketika kita akan membuat aplikasi berbasis PHP di website. Kemudian MySQL database wizard, tempat untuk memulai membuat sebuah database di website. Kemudian remote MySQL. Pengaturan ini digunakan untuk membuat database dapat diakses melalui aplikasi selain cPanel. Kemudian kita ke domains. Fiturnya ada domains yaitu site publish, digunakan untuk membuat website dengan cepat dari tema website yang sudah tersedia. Kemudian domain, fitur ini digunakan untuk mengatur domain. Kemudian add-on domains. Add-on domains adalah domain tanpa tambahan yang disimpan oleh sistem sebuah subdomain dari domain utama kita. Subdomains. Di sini kita dapat membuat subdomain dari website kita. Kemudian aliases. Fitur dari cPanel ini memungkinkan website kita memuat dari domain yang lain. Kemudian redirect, memungkinkan kita untuk mengirim pengunjung suatu domain atau sebuah halaman dari website ke domain tertentu. Kemudian zone editor, kegunaannya adalah membuat dan mengedit file zona ini dengan fitur zone editor. Kemudian kita ke email. Fitur yang ada di email yaitu email account. Fitur ini membuat alamat email, mengkonfigurasi email klien, mengubah kata sandi email, dan mengembalikan webmail. Kemudian forward, ini dapat mengatur jalur email masuk ke satu akun yang menurut kita mudah dipegang. Kemudian ke email routing. Email routing itu meneruskan email yang masuk ke domain menuju server tertentu. Autoresponder, fitur ini untuk membuat atau melakukan perubahan email balasan otomatis.
Kemudian kita ke metrik. Fitur metrik yang satu ini memungkinkan kita untuk melihat statistik dan analitik untuk domain kita. Fitur-fiturnya ada visitor, errors, bandwidth, raw access, outtask, dan recursive site. Selanjutnya kita ke security. Ini adalah fitur keamanan website yang dapat meminimalisir potensi kerusakan website yang masif. Di sini ada beberapa fitur. Yang pertama, IP blocker. Digunakan untuk melakukan blokir terhadap alamat IP yang aktivitasnya mencurigakan dan cenderung dapat berpotensi untuk merusak website. Yang kedua ada SSL TLS. Fitur ini memungkinkan kita untuk mendapatkan sertifikat SSL, permintaan penandatanganan sertifikat, dan kunci pribadi SSL. Yang ketiga ada hotlink protection. Fitur ini untuk mencegah website lain untuk secara langsung memuat data dari website kita. Yang keempat ada SSL TLS Wizard. Yang kelima ada mode security. Yang keenam ada SSL TLS status, digunakan untuk melihat status SSL dari domain kita. Dan yang ketujuh ada two-factor authentication. Selanjutnya kita ke software. Di sini terdapat berbagai aplikasi pendukung agar website dapat berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini ada beberapa fitur. Yang pertama ada Cloudflare, yang kedua ada WordPress Manager by Domainasia, yang ketiga ada PHP Peer Package. Fitur peer ini adalah kumpulan fungsi yang memungkinkan kita untuk melakukan eksekusi perintah dalam bentuk PHP. Yang keempat ada Softaculous Apps Installer, platform yang menyediakan berbagai software untuk mendukung kinerja website kita. Yang kelima ada Select PHP Version, digunakan untuk memilih versi PHP untuk website. Selanjutnya kita ke Advanced. Di sini kita dapat melakukan pengaturan terhadap perintah-perintah tertentu dan cara menjalankannya hingga fungsi untuk melakukan scanning virus di website. Di sini terdapat beberapa fitur. Yang pertama, cron jobs memungkinkan kita untuk menjalankan perintah tertentu pada periode waktu tertentu secara otomatis. Yang kedua ada track DNS, digunakan untuk mengetahui DNS pada domain kita. Yang ketiga ada indexes. Fitur ini memungkinkan kita untuk menyesuaikan cara direktori akan dilihat di website. Selanjutnya ada error package. Di sini akan diinformasikan kepada pengunjung ketika ada masalah mengakses website kita. Selanjutnya ada Apache Handlers, digunakan untuk mengontrol bagaimana perangkat lunak server website Apache mengelola file tertentu untuk website kita. Selanjutnya ada meme types, memberitahu browser cara menangani ekstensi tertentu. Selanjutnya ada virus scanner, digunakan untuk melakukan scanning website kita. Dan yang terakhir ada pacman. Selanjutnya kita ke preference. Di sini kita dapat mengubah beberapa pengaturan dasar untuk si panel, mencangkup pengaturan password, bahasa, tema, tampilan si panel, kontak untuk narahubung atau kontak person ke website kita, dan mengatur user yang dapat mengakses si panel. Di sini terdapat 5 fitur. Yang pertama, password and security, digunakan untuk melakukan perubahan terhadap password login ke si panel. Yang kedua ada change language, fitur untuk mengganti bahasa yang ada di si panel. Yang ketiga ada change style, untuk mengubah tampilan tema si panel. Yang keempat ada contact information, berisikan informasi kontak dari website. Yang kelima ada user manager, kita dapat menambahkan ataupun mengurangi user yang dapat mengakses website. Selanjutnya kita ke instant deploy apps. Ini adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk melakukan instalasi software-software tertentu yang dapat berjalan di website kita. Yang pertama ada script. Di sini terdapat aplikasi yang sudah tersedia tanpa adanya kategori. Yang kedua ada kategoris. Di sini terdapat aplikasi yang sudah dikategorikan.